Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang daur biogeokimia yang beranggotakan saya Dira Fisya, Saya Muhammad Alfrin. Saya Muhammad Samudra. Saya Rafika Ramadana Putri. Saya Lenda di tempat. Selamat menyaksikan. Oh iya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu daur karbon. Nah, daur karbon itu merupakan unsur penyusun senyawa organik dan merupakan salah satu unsur penting penyusun organisme. Nah, daur karbon ini termasuk ke dalam siklus biogeokimia, yaitu suatu pertukaran terjadinya perubahan yang berlangsung secara terus-menerus antara komponen abiotik dan biotik. Nah, di sini ada macam contoh komponen biotik tuh ada kayak manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kalau komponen abiotik itu contohnya kayak air, tanah, pasir, batu, angin, gitu, dan masih banyak lagi. Nah, kadar karbon yang terdapat di atmosfer itu sebagian besar adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, kalau di lautan itu karbon ada yang dalam bentuk senyawa karbonat atau bikarbonat, dan masih banyak lagi selain dua itu. Nah, selanjutnya tuh kita akan menjelaskan proses daur karbon. Nah, proses daur karbon ini tuh melalui 5 tahap. Yang pertama ada tahap fotosintesis, yang kedua ada tahap rantai makanan, dan yang ketiga ada tahap proses pernapasan, dan yang keempat itu proses dekomposisi, dan yang terakhir itu proses pembakaran bahan bakar fosil. Nah, ini proses daur karbon yang pertama, yaitu proses fotosintesis. Nah, daur karbon ini tuh dimulai dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan. Nah, tumbuhan ini tuh melakukan fotosintesis dari sumber energinya dari matahari dan mengubah karbon menjadi gula serta menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organismenya. Nah, selain menghasilkan gula, pada proses fotosintesis ini tuh dia juga menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup agar melakukan respirasi. Nah, yang kedua itu ada proses rantai makanan. Nah, kemudian tuh karbon berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof atau organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan melalui rantai makanan. Nah, pada tahap ini tuh karbon digunakan untuk membangun jaringan dan mempertahankan fungsi fisiologis dari makhluk hidup lainnya. Nah, yang ketiga itu proses pernafasan makhluk hidup. Nah, di sini bisa dilihat karbon juga terjadi pada pernafasan makhluk hidup seperti hewan atau manusia atau tumbuhan juga bisa. Nah, pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup mengembuskan karbon dioksida saat respirasi. Nah, pada saat itu tuh karbon yang dalam tubuh manusia, hewan itu kembali lagi ke udara atau yang biasa disebut tuh atmosfer. Nah, yang keempat tuh namanya proses dekomposisi. Nah, atau yang biasa kita sebut tuh penguraian sisa-sisa zat hewan atau tumbuhan yang telah mati, atau bisa juga tumbuhan yang telah gugur atau kotoran hewan, dan masih banyak lagi. Nah, proses dekomposisi ini tuh dia tuh menguraikan sisa-sisa zat organik menjadi zat yang lebih sederhana, menjadi bentuk yang lebih kecil termasuk karbon. Nah, lalu karbon dari makhluk hidup tersebut tuh akan tertanam di dalam tanah dan bisa juga terlepaskan ke udara kembali atau kembali ke atmosfer. Dan tahap yang terakhir itu adalah proses pembakaran bahan bakar fosil. Nah, setelah cukup lama terkubur dalam tanah, karbonnya dia tuh akan menghasilkan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
Nah, bahan bakar tersebut tuh nantinya akan digunakan lagi oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari seperti pada kendaraan bermotor, turbo mobil, serta pada pabrik-pabrik tertentu. Nah, eh, saat kendaraannya itu digunakan atau pabrik-pabriknya sedang beroperasi, mereka akan mengeluarkan gas karbon dioksida kembali ke atmosfer. Nah, sayangnya karena ada gas karbon dioksida ini tuh menyebabkan efek rumah kaca dan meningkatnya pemanasan global. Meskipun begitu, setiap karbon yang tersebar di udara dan di tanah nantinya itu akan kembali ke udara dan makhluk hidup pun akan menggunakannya secara berulang dan diawali lagi melalui proses fotosintesis. Nah, lanjut kita ke sesi soal ya. Yang nomor 1 tuh, pada tahap manakah dalam daur karbon dioksida tuh dilepaskan ke atmosfer? Oh, saya tahu. Apa jawabannya? NC. Nafasan makhluk hidup, benar. Iya. Alasannya kenapa? Karena ketika kita bernapas menggunakan hidung, kita bernapas menggunakan hidung menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jawabannya yang benar itu adalah C, benar, nafasan makhluk hidup. Nah, karena kan karbon dioksida kan dilepaskan ke atmosfer pada tahap pernapasan makhluk hidup seperti manusia atau hewan atau tumbuhan. Nah, saat respirasi sel tuh molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen sehingga makhluk hidup mengembuskan karbon dioksida untuk melakukan respirasi. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ada gambar. Nah, soalnya itu setelah melalui proses dekomposisi, apa yang terjadi pada karbon setelah cukup lama terkubur dalam tanah? Karbon menjadi sumber energi fosil. Dan jawabannya benar. Soalnya jadi fosil. Nah, karena kan setelah cukup lama terkubur dalam tanah, karbon tersebut akan menghasilkan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, proses ini tuh menyebabkan karbon tuh menjadi sumber energi bagi manusia untuk menjalani aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjut ke daur selanjutnya. Oh iya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Ramadhan Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daur sulfur. Gimana ya? Iya, spasi. Udah dong. Apa jadi daur sulfur itu pengertiannya adalah rangkaian perpindahan atau peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang yang terjadi di alam. Jadi kalau dari buku biologi ekosistem dan interaksinya disusun oleh Wisnuwati dan Widya Agustin, itu dijelasin bahwa sulfur itu atau belerang itu ada di atmosfer yang bernama sulfur dioksida atau SO2. Selain itu juga sulfur atau belerang itu dapat ditemukan dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S yang terjadi pada proses pembakaran bahan organik, pembusukan bahan organik yang dilakukan oleh bakteri pengurang dan jamur. Dalam proses dalam ya SO2 itu yang sulfur dioksida tadi itu tuh terjadi biasanya pada aktivitas aktivitas vulkanik yang seperti pembakaran bahan bakar fosil, terus asap pabrik, asap kendaraan, dan juga gunung berapi. Dah, langsung ke soal. Itu ada jawabannya. Soal banget. Jadi soal itu sulfur di udara tadi itu berapa bentuknya apa? B. Sulfur dioksida apa? Udah lihat? Dikarenakan sulfur dioksida itu Salah satu salah satu spesies dari dari sulfur dioksida SOX. Ya betul. Oh, iya. Betul.
Jadi jawabannya yang benar adalah B. Asik. Gini dong, gue sampai. Nah, kan di sini ada gambar nih. Menurut kalian tuh yang X ini tuh apa? Oh, saya tahu X. Jawabannya apa? Saya tahu jawabannya X itu jawabannya C. Sorry, C salah. Kenapa jawabannya C? Karena X itu merupakan Subur dan Supida. Syukur dan sulfida. Ya. Jadi jawaban yang benar C. Jadi sulfur itu terdapat dalam bentuk sulfur anorganik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Ion sulfat kemudian diserap tumbuhan dan juga menjadi protein. Jika jaringan tumbuhan atau hewan mati akan mengalami proses pengurangan. Jadi bagian yang diberi rambut X adalah sulfur dan sulfida. Mari kita lanjut ke daun selanjutnya. Oke, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi individu biologi saya Daur Air yang dengan saya sendiri Muhammad Alfrin dari kelas 8. Yang pertama adalah pengertian daur air. Daur air atau siklus hidrologi adalah proses alami di mana air berpindah melalui berbagai fase di dalam lingkungan. Ini melibatkan serangkaian tahapan yang saling terkait. Dimulai dari penguapan air dari permukaan bumi yang menjadi uap akibat panasnya matahari. Oke. Jadi daur air dari situ. Nah, ini untuk ini foto dari sini itu namanya evaporasi. Nah, evaporasi ini ketika air dari lautan dan di danau di sungai itu naik. Nah, setelah evaporasi lanjut yaitu ada kondensasi. Oke, kondensasi itu ketika uap air yang naik dari lautan itu membentuk suatu bentukan awan. Awannya itu lama-lama menjadi besar dan lama-lama akan mempresipitasi. Di sini presipitasi itu ketika suhu udara itu turun dan awan yang dari kristal air yang sudah membentuk awan, yang contohnya awan cumulus dan yang lainnya, ketika suhunya turun maka awan itu membentuk cairan yang disebut hujan. Oke. Selanjutnya ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air pada permukaan yang memiliki bentangan air dan juga pada benda padat yang mengandung air. Tahapan evaporasi ini dimulai saat ketika air dipanaskan oleh matahari atau benda panas lainnya. Jadi seperti ini, dari air laut, air danau dan air sungai dipanaskan oleh benda yang bernama matahari. Oke, selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi itu proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil. Jadi di atmosfer ini kita nggak bisa melihat nih partikel esnya itu. Nah, sangat kecil di suhu yang rendah. Nah, tapi di sini nggak ada karena di sini suhunya panas tinggi. Jadi suhunya itu suhu rendah, makanya kan kalau di gunung gitu kan adem gitu karena banyak partikel es. Nah, partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Nah, awannya itu dimulainya dari kecil. Nah, habis itu semakin besar menjadi awan hujan. Oke, selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi adalah ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara. Jadi awan yang udah makin besar itu bakalan berat. Jadi airnya itu nanti bakalan turun di suhu yang rendah. Nah, itu airnya itu disebut air hujan. Sehingga air jatuh
sebagai hujan. Nah, ini di sini tulisannya jatuh sebagai hujan. Salju atau hujan es. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari daur air ini adalah bahwa air di lingkungan bumi bergerak secara terus-menerus melalui berbagai fase. Dari prosesnya dimulai dengan penguapan air atau proses evaporasi. Terus dari evaporasi itu dari permukaan laut dan kemudian uap air tersebut mengalami kondensasi. Kondensasi itu adalah pengumpulan uap-uap air yang telah terjadi di evaporasi menjadi awan. Nah, untuk membentuk awan, selanjutnya awan menghasilkan presipitasi. Awan menghasilkan presipitasi. Presipitasi itu ketika awan itu sudah kelebihan bobot dan menghasilkan hujan atau salju yang kembali ke permukaan bumi untuk mengalir ke sungai, danau, dan laut. Jadi di bumi itu airnya bakal terus berdaur atau bersiklus, jadi semakin baru, semakin berulang-ulang. Proses ini merupakan siklus yang terus berulang dan penting untuk menjaga keseimbangan air di planet ini. Oke, selanjutnya ada soal pilihan ganda. Ini susah banget soalnya. Jawabannya A, evaporasi. Baca dulu dong soal dong. Yang selanjutnya ada soal pilihan ganda. Yang pertama itu bagaimana proses utama dalam siklus air dimulai. A. Evaporasi. Nah, alasannya apa? Karena tadi dari awal tuh airnya menguap dulu gara-gara matahari. Air Iya. laut, danau, sama sungai itu semuanya menguap, diambil dulu sama matahari ke atas, ke awan. Nah, coba kita lihat. Penjelasan. Betul. Karena evaporasi adalah proses penting dan yang paling utama dalam siklus air yang terjadi ketika air berubah dari bentuk cair menjadi gas atau uap air. Proses ini terjadi ketika energi panas dari matahari. Iya benar. Betul, evaporasi. Oke, berarti dari panas matahari menguapkan air yang ada di laut, danau, dan sungai sehingga itu dinamakan proses evaporasi. Lanjutnya soal pilihan yang kedua. Baca dulu dong. Oh iya. Apa yang terjadi setelah uap air mengalami kondensasi dalam siklus air? Terbentuknya awan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tadi uap yang terkumpul tuh dari kecil lama-lama ke awan gede gitu. Jadi lama-lama jatuh airnya. Kecil awan. Nah, coba kita lihat Iya, awan penjelasannya. udah SMA. Ya, tuh awan ada dari naik dia. Karena setelah uap air mengalami kondensasi, awan dapat terbentuk karena proses pendinginan yang menyebabkan molekul uap air dalam udara. Nah, benar. Jadi airnya itu ketika setelah mengalami evaporasi itu membentuk awannya dapat terbentuk gitu. Berubah menjadi titik-titik air atau kristal es. Jadi itu di udara tuh banyak titik-titik air atau kristal es. Ketika uap air tersebut menggumpal atau mengumpul bersama-sama, partikel-partikel kecil ini membentuk titik-titik air yang dapat terlihat sebagai awan. Jadi awan itu terbentuk dari Uap. Uap panas air. matahari. Wih. Lanjut ke dalam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sabuka. Memperhatikan dari oksigen. Oh iya, daun oksigen. Tengah bisa. Ini oksigen adalah pengertian Daur oksigen. dan oksigen. Ini Daur oksigen oksigen adalah proses alami alami di mana oksigen diproduksi, digunakan, dan dirubah kembali dalam lingkungan ini. Melibatkan serangkaian proses seperti fotosintesis oleh kayak gitu. Jadi itu gimana? Tumbuhan dan ada alga yang bernamasan oleh makhluk hidup.
Edo Posisi sisi bahan organ oleh oleh gadis organisme memulai di respirasi apa nih aerobik aerobik dan dan siklus tikus 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 oksigen yang Lanjutan. berkelanjutan. Oke, berlanjutan keluar. ya kita lanjut. Oke, Jelasin nanti. bahasanya Nah itu gambar daun oksigen tadi ya Jan ya. iya. Oh, Jadi ini ada apa aja nih Jan? Ada Apa aja? ini apa ini Jan? Apa sih namanya bulan? Matahari. Oh iya matahari. Nah, itu apa lagi? Ini Bisa bisa. jerapah. Itu apa Ini lagi? pohon Tahu tumbuhan. itu. Ya oke lanjut. Nah, medianya Jan, apa aja medianya tuh? Medianya. Tuh, baca. Media. Iya, iya. Media yang berfungsi dalam nutrien meliputi apa nih? Udara, air dan tanah serta organisme seperti tanaman, olahraga dan bakteri dan hewan yang terlibat dalam dalam fotosintesis, fotosintesis, respirasi, generasi dan dan deposisi. Oke, lanjut. perbedaan dari beberapa ini. Ya. Nah, Proses daun oksigen. baca. Apa nih? tanaman Tanaman alam agak dan lebih beberapa bakteri bakteri menggunakan energi matahari menggunakan energi matahari untuk mengubah dan H2O dan menjadi air Glukosa. jadi glukosa dan oksigen. oksigen. Nah, prosesnya masukkan apa tuh Jan? Masukkan oksigen ya. Ya Yang oksigen dilepaskan. ini Ya. Oke, lanjut ya. oksigen yang Dilepas. melalui Fotosintesis. dan proses dan Respirasi degrasi akan terus beredar di atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sonya. Sini saya akan menjelaskan tentang daur fosfor. Ya, jadi pengertian daur fosfor. Daur fosfor itu adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan perjalanan fosfor melalui lingkungan biotik dan abiotik. Proses ini tuh melibatkan transfer fosfor antara tanah, air, organisme hidup, dan batuan fosfat yang ada di dalam kerak bumi. Fosfor merupakan elemen penting dalam molekul biologis seperti DNA, RNA, dan juga ATP, serta berperan dalam proses metabolisme dan pertumbuhan tanaman. Daur fosfor dimulai dengan pelepasan fosfor dari batuan fosfat ke dalam tanah melalui proses pelapukan.
Fosfor kemudian diserap dalam rantai makanan melalui konsumsi oleh hewan atau juga bisa disebut atau dekomposer. Ketika organisme mati, fosfor dilepaskan kembali ke tanah melalui dekomposisi. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya kayak gitu. Terus daur fosfor adalah sebuah proses alami yang penting, memastikan peredaran fosfor di antara lingkungan biotik atau hidup dan abiotik atau tidak hidup. Fosfor adalah elemen krusial bagi kehidupan, terutama dalam pembentukan DNA, RNA, dan ATP, serta memainkan peran penting dalam struktur sel dan proses metabolisme. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah pelepasan fosfor dari batuan fosfat. Proses ini terjadi melalui pelapukan kimiawi dan fisik batuan fosfat yang ada di dalam kerak bumi. Lalu absorpsi oleh tanaman. Tanaman tuh menyerap fosfor yang larut dalam tanah melalui sistem akar mereka. Fosfor ini penting bagi tanaman untuk pertumbuhan dan reproduksi karena perannya dalam proses biologis. Lalu yang ketiga tuh konsumsi oleh hewan atau dekomposer. Ketika tanaman dikonsumsi oleh herbivora atau omnivora, fosfor dalam tanaman tersebut tuh berpindah ke hewan. Lalu dekomposisi dan pembebasan kembali ke tanah. Proses dekomposisi mengembalikan fosfor ke tanah, di mana ia kembali tersedia untuk diserap oleh tanaman. Lalu selanjutnya tuh ada siklus air dan absorpsi oleh organisme air. Fosfor dapat masuk ke sistem perairan melalui erosi tanah dan pembilasan limbah pertanian. Ia diserap oleh organisme akuatik seperti alga dan plankton. Lalu selanjutnya ada pengembalian fosfor ke tanah atau endapan di dasar perairan. Ketika organisme mati, fosfor mereka mengendap di dasar, di mana ia bisa menjadi bagian dari sedimen dan secara bertahap berubah menjadi batuan fosfat baru. Lalu yang terakhir ada pengaruh kegiatan manusia. Penggunaan pupuk fosfat, pembakaran fosil, dan pembuangan limbah industri dapat mempercepat pengeluaran fosfor ke lingkungan. Lalu ini ada daur fosfor, yaitu adalah proses yang lambat dan tidak memiliki tahap atmosferik yang signifan seperti siklus biogeokimia lainnya, yang membuatnya unik. Pengelolaan fosfor yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari dampak negatif pada lingkungan. Lalu ini ada soal. Yang pertama itu adalah pelepasan fosfor pada batuan fosfat terjadi dikarenakan pelapukan kimia. Pelapukan biologi. Ya, kita lihat ya. Jawabannya tuh pelapukan kimia. Proses ini tuh terjadi melalui pelapukan kimiawi dan fisik batuan fosfat yang ada di dalam kerak bumi, yang melepaskan ion fosfat ke dalam tanah. Pelapukan dapat dipercepat oleh asam yang dihasilkan oleh akar tanaman dan aktivitas mikroorganisme. Ionu PO-4 angka 3. Oh, PO-4. Iya. Angka 3. Ya udah ya. Yang kedua, fosfor memiliki elemen penting dalam molekul biologis, yaitu apa aja? DNA, RNA, ATP. Aduh, jadi deh. Ya. Hasilnya apa? Kita lanjut ke daur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Jadi daur itu artinya peredaran massa atau tahun, atau singkatnya itu fase berulang. Jadi daur nitrogen itu adalah pergerakan nitrogen di alam secara berulang. Nah, next. Ini baik di sekarang atau untuk waktu selanjutnya. Nah, di sini ada proses daur nitrogen. Di sini tuh tertulis ada apa sih bahasa Indonesia? Fixation. Terus ada ini nitrification, terus ini asimilasi sama denitrifikasi. Nah, di sini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, dan di buku ini ada 5, yaitu fiksasi, mineralisasi, nitrifikasi, sama denitrifikasi. Di sini 4, di sini 5. Tapi saya di sini akan menjelaskan 6 daurnya secara lebih lengkap. Oke. Nih, jadi 6 daurnya ini ada fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, terus nitratasi, asimilasi, yang terakhir ada denitrifikasi. Next. Nih.
Di sini ada fiksasi. Fiksasi adalah proses peningkatan atau pengambilan nitrogen bebas dari udara menjadi senyawa nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Fiksasi merupakan proses perubahan nitrogen N2 di udara bebas menjadi amonia. Nah, amonia ini merupakan gas kebauan seperti bau belerang, kayak asap tabung. Ya, tahu sih kalau. Nah, ya itu lah. Nah, terus next, kemudian ada amonifikasi. Amonifikasi ini adalah proses pembentukan amonium tadi. Amonia tadi menjadi amonium dari nitrogen yang telah difiksasi tadi. Jadi amonia itu diubah ke amonium dari NH3 ke NH4. Nah, kemudian ada nitrifikasi. Ini adalah proses perubahan amonium tadi menjadi nitrit, dan kemudian nitratasi adalah proses perubahan nitrit tadi menjadi nitrat. Kemudian ada proses pemanfaatan nitrat dalam proses fotosintesis. Jadi ini tuh habis ini asimilasi, dan itu nitratnya digunakan untuk tumbuhan berfotosintesis. Nah, terakhir ini adalah denitrifikasi. Nah, yang tadi udah dipakai buat fotosintesis itu dilepaskan kembali ke udara. Jadi proses ini membuat kesuburan tanah berkurang karena yang digunakan tadi udah dilepas ke udara. Next, sekarang pertanyaan. Aduh, susah banget. Aduh, gampang deh. Saya juga susah banget gitu. Aduh, susah banget Pusing ya. deh liatnya. Pusing mati ya Allah, lambat. Oke, salah satu fiksasi nitrogen adalah proses di mana nitrogen gas diubah senyawa. Ya, gitu. Penjelasannya adalah fiksasi nitrogen adalah proses di mana nitrogen gas diubah menjadi senyawa nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, biasanya oleh bakteri. Bakterinya itu bakteri tertentu seperti Rhizobium atau Cyanobacteria. Next. Lanjut ke soal 2. Dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, nitrogen termasuk dalam 2 komponen penting, yaitu Bahan organik dan asam sulfat. ya, jawabannya yang B, bahan organik dan asam sulfat. Nitrogen merupakan komponen penting dari protein dan asam nukleat yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Selain itu, nitrogen juga merupakan komponen penting dalam atmosfer dan berperan dalam proses kimia dan biologi di dalam tanah. Oke. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai daur biogeokimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi